Jadi pemirsa, selain angka kecelakaan dan juga fatalitas tadi yang disampaikan Kakor Lantas terlihat mengalami penurunan, ternyata secara garis besar dalam mudik 2026 kali ini jumlah pemudiknya juga ikut menurun. Kita akan bahas dan kupas tuntas dalam serba-serbi mudik 2026 pemirsa. Kami akan coba paparkan dulu perbandingannya bagaimana 2026, 2025 dan 2024 setidaknya. Kalau kita melihat di 2024 ini salah satu yang tertinggi jumlah pemudiknya pada saat itu adalah 193,6 juta orang yang melakukan aktivitas mudik atau kembali ke kampung halaman. Terjadi penurunan di tahun 2025 pemirsa, yaitu 154,6 juta orang dan kembali turun di tahun 2026, turun tipis 143,9 juta orang. Tapi 143,9 juta orang ini tetap kalau kita bandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia, ini artinya ada sekitar 50%-an orang Indonesia yang tetap melakukan aktivitas pulang kampung alias mudik pemirsa. Tapi pertanyaannya kenapa bisa terjadi penurunan seperti ini? Beberapa analis menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan tren penurunan tersebut. Pertama, yakni setelah lonjakan besar pada 2023-2024, ada kebutuhan untuk mudik dalam skala besar ini nampak terlihat mulai berkurang. Sebagian masyarakat yang sebelumnya tertahan sudah sempat pulang kampung sehingga intensitas perjalanan kembali ke pola yang lebih wajar. Kemudian ada juga ini yang paling esensial, yaitu tekanan terhadap daya beli masyarakat, di mana kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, serta potensi peningkatan biaya transportasi membuat sebagian masyarakat lebih selektif dalam merencanakan perjalanan mudik. Dan dalam kondisi ekonomi yang lebih ketat, mudik ternyata dinilai sebagian orang bukan lagi prioritas utama bagi kebanyakan kelompok pemirsa. Lalu kita akan melihat apa saja sebenarnya yang juga terjadi di tahun 2026 ini pemirsa, moda-moda transportasi apa saja yang paling menjadi favorit masyarakat. Tetap kami himpun dari data Kemensetnek RI di Instagramnya pemirsa, nampaknya mobil pribadi masih menjadi primadona. Ada 76,24 juta orang yang menggunakan mobil pribadi. Kemudian disusul yaitu dengan motor misalnya, ini 24,08 juta orang. Kemudian ada bus dan kereta juga tercatat ada perjalanannya sekitar 23,34 juta. Dan yang melakukan dengan kapal penyeberangan yaitu 6,40 juta pemirsa. Pergerakannya ini saya ambil secara kumulatif setidaknya pada saat masa-masa menuju puncak arus mudik. Kalau kita tahu itu dimulai sekitar tanggal 16, 17, 18 hingga 19 Maret 2026. Dan berikutnya lagi pemirsa, selain moda-moda transportasi ini ada moda transportasinya yang lainnya lagi pemirsa. Di slide berikutnya kita lihat bersama, yaitu ada pesawat misalnya, ini juga 4,98 juta. Kemudian ada kereta api antar kota masih juga digunakan sekitar 4,79 juta. Ada kereta api perkotaan 2, sekian juta. Kemudian masih kapal laut 926 sekian ribu. Kereta api cepat juga masih digunakan yaitu 262 ribu sekian. Dan moda transportasi lainnya yang juga sama jumlahnya sekitar 262 ribu sekian. Arus mudik Lebaran 2026 ini memang mulai terlihat pemirsa sejak pertengahan Maret, seperti tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan tadi, mulai tanggal 16, dan operator jalan tol mencatat lebih dari 1 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta hingga 17 Maret setidaknya, atau sekitar sepertiga dari total proyeksi kendaraan mudik tahun ini. Dan lonjakan tersebut terjadi terutama di ruas tol Jakarta Cikampek yang selalu menjadi jalur utama menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sementara puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret, sehingga rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah dan kontraflow itu sudah disiapkan di sejumlah ruas tol utama pemirsa. Dan berikutnya ini adalah pergerakan per tanggalnya. Kalau kita lihat dari 16 Maret pergerakannya kurang lebih ada 900 ribuan kendaraan atau hampir 1 juta kendaraan yang sudah mulai meninggalkan Jakarta. Kemudian tanggal 17 Maretnya meninggalkan Jakarta itu ada sekitar 1,1 juta, artinya ada peningkatan. Tanggal 18-nya meningkat lagi, itu adalah peaknya pemirsa atau puncak arus mudiknya, yaitu sekitar 1,2 juta kendaraan. Dan tanggal 19 Maret yaitu kurang lebih catatannya adalah 1,3 juta kendaraan. Dengan adanya kendaraan yang volumenya terus mengalami peningkatan sejak tanggal 16 ini, maka keputusan penerapan one way juga diambil setelah volume kendaraan mencapai sekitar 30% dan kecepatan rata-rata turun hingga 30 atau 40 km per jam.
Dan rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara bertahap pemirsa. Mulai dari misalnya ada kontraflow, satu lajur di kilometer 44, kemudian ada 2 lajur di kilometer 55, hingga pemberlakuan one way dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Lalu kita lihat lagi pemirsa, ini yang juga menarik data kecelakaan yang tadi disampaikan ke Korlantas Polri bahwa terjadi penurunan. Apakah benar demikian? Kalau saya himpun dari datanya misalnya di 2024 ada 3.700 lebih kejadian catatannya. Kemudian di 2025 turun tipis yaitu 2.637 kejadian. Sementara catatan dari 2026 ini sampai dengan kemarin ini pemirsa hingga hari ke-6 operasi ketupat itu ada 682 kejadian pemirsa. Walaupun memang tadi kalau dalam dialog di segmen sebelumnya Kakor Polri menyebutkan bahwa jumlah ini itu masih bisa saja dinamis pemirsa, masih saja berubah mengingat ini juga masih H-1 Lebaran dan belum lagi dihitung kalau misalnya nanti ada kecelakaan yang terjadi pada saat proses arus balik begitu pemirsa. Jadi kalau dibandingkan dengan 2025 setidaknya ada penurunan sekitar 30% dari tahun 2024. Artinya ada perbaikan pemirsa. Kemudian kalau di tahun ini di 2026 itu turunnya lebih besar lagi 40,91% dibandingkan dengan tahun 2025. Jadi memang penurunan ini disebut menjadi indikator membaiknya pengaturan lalu lintas serta meningkatnya pengawasan keselamatan selama arus mudik lebaran. Dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga menyatakan bahwa hingga H-1 Lebaran atau hari ini 20 Maret 2026, angka kecelakaan lalu lintas sepanjang arus mudik Lebaran 2026 tercatat menurun sekitar 4%. Dan angka fatalitas atau korban meninggal dunia juga turun mencapai 28,9%. Tentu harapannya angka ini terus bisa terjaga pemirsa, tidak ada kasus-kasus kecelakaan lagi supaya nantinya mereka yang nanti mudik ataupun balik bisa tetap aman sampai dengan tujuan. Lalu dari semua indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi yang sebagian besar menunjukkan perbaikan, apa yang ingin disampaikan Presiden Prabowo kita sama-sama lihat. Jadi setelah rapat kemarin pemirsa, Presiden menyatakan bahwa mudik tahun ini harus berjalan aman, nyaman, dan penuh kegembiraan pemirsa. Jadi diharapkan mudik kali ini memang semua masyarakat yang melakukan aktivitas mudik tetap mengutamakan yang namanya keselamatan, kemudian juga mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti misalnya harus sering-sering cek berbagai jadwal atau skema yang diberlakukan terutama bagi mereka yang harus menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan misalnya mobil di jalur darat harus sering-sering update berbagai kebijakan yang diberlakukan skema one way ataupun mungkin kontraflow yang nantinya diterapkan dalam sistem mudik ataupun arus balik 2026 ini. Semoga Anda yang melakukan aktivitas mudik maupun balik nantinya bisa selamat berkumpul sampai di tempat tujuan bersama dengan keluarga dan berlebaran merayakan hari raya dengan sukacita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.